Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firdaus dengan NIM 2314200174. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 jalur prinsip dan metode dalam pengawasan yang digunakan oleh bank dan tujuan didirikannya lembaga keuangan Islam dan operasionalisasi lembaga keuangan Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang 6 jalur prinsip dan metode dalam pengawasan bank yang digunakan oleh bank, yaitu pengawasan bank bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan sehat sesuai peraturan dan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, 6 jalur prinsip dan metode pengawasan bank meliputi: yang pertama ada pengawasan langsung yang dilakukan dengan kunjungan langsung ke kantor bank oleh otoritas pengawas untuk memeriksa kondisi operasional. Yang kedua, ada pengawas tidak langsung, dilakukan dari jarak jauh melalui analisis laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan likuiditas, dan rasio-rasio keuangan bank secara periodik. Dan yang ketiga, ada risk-based supervision, fokus pada area yang memiliki risiko tinggi. Pengawasan difokuskan pada manajemen risiko yang diterapkan bank seperti risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar, dan kepatuhan. Yang keempat, ada prinsip good corporate governance, mengawasi penerapan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dan yang kelima, ada pengawasan berbasis kepatuhan, yaitu untuk memastikan bank mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, ada pengawas makroprudensial, fokus pada stabilitas keuangan secara keseluruhan, termasuk memantau risiko sistematik dan hubungan antar lembaga keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan didirikannya lembaga keuangan dan Islam operasional lembaga keuangan syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan Islam, yang pertama, menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang menghindari riba atau bisa disebut bunga, goror, ketidakpastian, atau maisir, spekulasi. Nah, yang kedua, untuk mendorong keadilan sosial dan ekonomi melalui sistem pembagian untung profit and loss sharing dan mendukung kegiatan ekonomi produktif. Dan yang ketiga, menggalang dana umat untuk tujuan produktif, mengarahkan dana untuk investasi yang bermanfaat dan halal. Nah, adapun yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan memperluas akses pembiayaan syariah untuk UMKM dan sektor real. Nah, operasional lembaga keuangan syariah itu yang pertama, penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana ini dilakukan melalui produk seperti tabungan dan giro. Yang kedua, ada deposito. Nah, deposito itu bisa disebut mudorobah berjangka. Penyaluran dana, pembiayaan menggunakan akad-akad syariah seperti murobahah, mudorobah, musyarakah, ijaroh, istisna. Nah, yang ketiga ada jasa keuangan. Jasa keuangan lainnya itu seperti wakaf tunai, zakat, dan pengelolaan dana sosial lainnya. Layanan perbankan modern dan sesuai prinsip syariah. Dan ada yang terakhir yaitu pengawasan syariah. Semua kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.